sawit yang benar sesuai dengan Permentan nomor 131 tahun 2013, yaitu tentang pedoman penanganan panen dan pasca panen kelapa sawit. Pemanenan merupakan salah satu tahapan paling penting dalam budidaya kelapa sawit karena sangat menentukan kualitas dan kuantitas hasil produksi. Berdasarkan Permentan nomor 131 tahun 2013, kegiatan panen harus dilakukan dengan memperhatikan prinsip ketepatan waktu, ketepatan kematangan buah, serta ketepatan teknik pelaksanaan. Tujuan utama panen kelapa sawit adalah untuk memanen tandan buah segar atau TBS pada tingkat kematangan yang optimal, guna mendapatkan rendemen minyak yang tinggi dengan kualitas yang baik. Selain itu, panen juga bertujuan untuk meminimalkan buah busuk dan memastikan semua tandan matang dipanen pada waktu yang tepat. Beberapa detail mengenai tujuan panen kelapa sawit meliputi memanen tandan buah matang, kemudian memaksimalkan rendemen minyak, meminimalkan buah busuk, dan mencegah kehilangan hasil, serta menjaga kualitas buah dan meningkatkan keuntungan. Dalam pedoman ini disebutkan bahwa matang panen adalah buah kelapa sawit yang berada pada fraksi kematangan 2 dan 3, baik yang masih berada di pohon maupun yang telah dipanen. Fraksi kematangan buah ditentukan berdasarkan jumlah brondolan atau biji yang terlepas dari tandan. Kriteria umum buah matang panen meliputi yang pertama, TBS dengan 5-10 brondolan yang telah jatuh secara alami di sekitar pohon. Yang kedua, warna tandan berubah menjadi oranye kemerahan. Dan yang ketiga, tidak ada buah hijau yang dominan dalam tandan. Teman-teman juga harus tahu bahwa ada beberapa alat dan mesin yang harus kita gunakan dalam proses pemanenan kelapa sawit. Yuk kita simak. Beberapa hal yang harus diperhatikan sebelum melakukan pemanenan kelapa sawit adalah mempersiapkan peralatan utama yang akan digunakan. Untuk alat-alat yang akan digunakan meliputi dodos, yaitu alat berbentuk pipi dan tajam yang digunakan untuk memanen buah kelapa sawit pada pohon yang masih rendah atau 1-3 meter. Kemudian ada egrek, pisau berbentuk sabit yang digunakan untuk memotong pelepah atau tandan buah kelapa sawit dari pohon yang lebih tinggi. Selanjutnya ada gancu, alat dengan ujung runcing dan melengkung digunakan untuk mengumpulkan brondolan atau buah sawit yang lepas dan memindahkannya. Parang digunakan untuk memindahkan tandan buah sawit dari kebun ke tempat pengumpulan. Ada tojok, yaitu alat yang digunakan untuk mengangkat buah sawit dan melemparnya ke truk atau tempat pengumpulan. Gunting pangkas biasanya adalah alat dengan lengan hidrolik yang bisa memanjang, digunakan untuk memangkas pelepah atau tandan pada pohon yang tinggi. Selanjutnya, kita akan membahas persiapan panen. Menurut Permentan nomor 131 tahun 2013, kebutuhan tenaga panen berkisar sampai 0,8 hingga 0,9 hk per hektar. Selanjutnya, persiapan sarana prasarana seperti pengerasan jalan, pembuatan titik atau tangga panen, jalan panen atau pikul, dan TPH. Jalan pikul dibuat selang 2 barisan tanaman dengan lebar yang sudah ditentukan. Pada tahap awal, dibuat 1 TPH untuk 3 jalan pikul atau 6 baris tanaman. Kemudian 1 TPH untuk setiap 2 jalan pikul atau 4 baris tanaman. Dan selanjutnya 1 TPH untuk setiap 1 jalan pikul atau 2 baris tanaman. Ukuran dari TPH sendiri adalah 3 meter dikali 2 meter. Biasanya peralatan yang harus dipersiapkan sudah kita jelaskan seperti sebelumnya dan juga meliputi dodos, kampak, egrek, dan galah. Beberapa istilah yang biasa digunakan dalam perkebunan kelapa sawit meliputi TBS, yaitu tandan buah segar. Kemudian ada rotasi panen, yaitu selang waktu antara panen yang satu dengan panen berikutnya pada satu ancak panen. Rotasi panen solar kita akan datang dari kelapa sawit, namanya biodiesel. Sekarang sudah B35 dan kita akan percepat jadi B40, B50 minimal. Dengan kita mencapai B50 biodiesel 50% dari kelapa sawit dan ketersediaan tenaga kerja akan diganti dari suatu luasan tertentu. Angka kerapatan panen atau
atau AKP dipakai untuk meramalkan produksi, kebutuhan panen, kebutuhan truk, pengolahan TBS pada esok harinya. Kegunaan perhitungan kerapatan panen adalah untuk meramalkan produksi tanaman, menetapkan angka kerapatan panen atau AKP dan jumlah pemanen. Untuk panen yang meliputi beberapa sebelum pemanen terlebih dahulu untuk melihat kematangan buah. Tandan buah dipotong kandas dengan menggunakan dodos atau umur 3-5 tahun dan egre atau umur sampai dengan 8 tahun ke atas. Selanjutnya, tandan bekas pemotongan berbentuk V hingga tidak ada tangkai tandan terbawa ke pabrik. Jika jumlah pelepah kurang dari standar, maka tidak perlu dipotong, cukup tandannya saja. Namun, jika jumlah pelepah lebih dari standar, pelepah yang menyangga buah tersebut dapat dipotong. Selanjutnya, TPH menggunakan karung bekas pupuk. Brondolan ditumpuk di sebelah tumpukan tandan dan diberi alas. Tandan dan brondolan harus bebas dari pasir, sampah, tangkai tandan dan kotoran lainnya. Tandan kosong agar ditinggalkan di lapangan atau gawangan mati, jangan terangkut ke pabrik. Tahap akhir yaitu buah diangkut ke TPH, kemudian disusun rapi. Tandan disusun menurut baris, yakni 5-10 tandan per baris, dengan tangkai menghadap ke atas arah jalan dan tangkai tandan dipotong berbentuk V atau biasa disebut dengan V-cut. Tandan sebaiknya terhindar dari pelukaan pada saat pemotongan, mengangkut ke TPH dan ke truk. Hal ini dimaksudkan untuk mencegah naiknya kadar asam lemak bebas atau ALB. Secara umum, persentase ALB setelah dipotong yaitu 0,2-0,7% dan setelah jatuh ke tanah dapat meningkat menjadi 0,9-1,0% setiap 24 jam. Oleh karena itu, kita perlu menjaga agar tingkat ALB tidak naik. Selanjutnya, kesimpulan dari presentasi ini yaitu Permentan nomor 131 tahun 2013 merupakan landasan dan pedoman yang dibuat agar seluruh petani dan pemilik usaha di bidang perkebunan dapat menjalankannya sesuai dengan Agriculture atau GAP dan berpedoman kepada ketentuan program revitalisasi perkebunan baik di lahan mineral maupun di lahan gambut. Diharapkan pedoman ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang terkait.